Halo semua, kembali lagi di episode kedua mengenal pentingnya grinder untuk membuat espresso. Kali ini kita akan coba buat espresso dengan flatbur hand grinder. Dan espressonya masih menggunakan Rockpresso manual espresso maker. Yuk kita kenali flatbur hand grinder. Nah, di sini kita bisa lihat, poin pertama kita lihat di pengaturan halus kasarnya masih menggunakan external adjustment, tapi kali ini di bagian atas. Lalu di bagian bawah ada tempat penampung bubuk kopi dan ukurannya ini lebih besar ya dibandingkan conical hand grinder yang di video sebelumnya. Berarti kita bisa ketahui daya tampungnya ini kapasitasnya lebih banyak. Nah, tutupnya juga semua full metal, masih sama. Ini di atas tempat masuk bijinya, ya. Lalu tutupnya ini lebih pakem. Oke. Nah, kita lihat sekarang di setelan kliknya. Masih dengan sistem step ya, sistem klik. Tapi kalau kita lihat di antara angka-angka ini ada stepnya juga. Jadi tidak langsung 1, 2 begitu, tapi tiap loncatan angka ada 3 step. Jadi satu rotasi ini ada 24 angka, tapi dikali 3. Nah, kita lihat sekarang ini ada rongga di atas yang bisa kita lihat. Kita kenali dulu setiap kita putar ke arah angka yang besar dan kecil, apakah dia merapat atau merenggang. Jadi kita tahu kemana arahnya. Nah, kita lihat berarti semakin halus dia semakin renggang pada bagian atas. Berarti setiap kita menghaluskan, burnya ada yang turun. Merapatkannya berarti dia ke arah bawah. Sekarang kita lihat berat grinder ini sendiri 850-an gram. Jadi kokoh ya. Dan tanpa handle-nya 750 gram. Di bawah ini ada tempat penampung bubuk kopi. Hasil yang keluar, sistem ulir. Kapasitasnya lebih besar, jadi bisa sekitar 35 gram sampai 40 gram bubuk. Bagian bawah ini ada kliknya. Nah, jadi kalau kita putar ini ada kliknya, tapi bukan dari sini untuk mengatur setelan halus kasarnya. Ini hanya untuk membuka dan menutup saja. Nah, coba kita lihat bur yang dipakai. Ini flatbur hand grinder. Ada pernya juga. Masih menggunakan sistem satu per seperti ini. Dan di sini kita lihat burnya 49 mm diameternya. Kita sambil bersihkan dengan kuas yang didapat. Nah, kalau kita lihat ini walaupun diameter burnya kecil dibandingkan electric grinder yang biasanya 64 mm dan sebagainya, tapi dia memiliki luas permukaan yang besar karena diameter tengahnya itu lebih kecil. Jadi bisa menggiling lebih cepat, dan juga tipe geriginya ini ada stepnya. Jadi biasanya bur seperti ini bisa menonjolkan rasa yang kompleks, lalu juga lebih rich, namun karena flatbur tetap menghasilkan rasa yang clean. Dan juga karena flatbur hand grinder tentu akan rendah RPM-nya, jadi low RPM. Jadi tetap menonjolkan fruity acidity yang menyenangkan. Nah, kita lihat di sini kita cara pasangnya. Kita pasang kembali.
Untuk mencari starting point-nya, kita harus ketatkan dulu di bagian bawah. Seperti di video sebelumnya, ini juga masih sistem pegas, berarti kita harus membuat dia rapat. Kita tekan sampai terasa mentok, lalu kita kencangkan klik dari bawahnya. Ya, kita sambil pegang handle-nya supaya terkunci dari atas agar kita tidak ikut muter ya saat kita kencangkan dari bawah ini. Oke. Nah, di angka 1 kalau kita mau tahu pasti bahwa rapatnya di angka 1, memang disetel sedikit ada jeda karena flat burr, jadi tetap bisa muter untuk keamanan burr. Nah, dari 1 ke 2 itu ada 3 step. Sekarang kita coba lihat di hasil gilingan di angka 4 untuk mengetahui kemampuan grinder ini dan loncatan setelannya itu. Jika kita pakai settingan yang berbeda itu loncatannya seperti apa agar kita tahu seberapa mendetail. Jadi penting untuk kita tes dulu jika kita punya grinder baru, kita tes di beberapa angka supaya kita dapat feel-nya untuk kebutuhan kalibrasi pada metode seduh yang berbeda-beda. Oke, jadi nomor 4 ini berarti itu sama dengan 12 ya, karena 4 kali 3 itu 12. Nah, di angka 4 ini seperti ini. Oke, cukup halus ya, cukup halus. Tapi dibandingkan conical hand grinder waktu itu di video sebelumnya, untuk di 12 step itu kira-kira ini loncatan mikronnya bisa terasa hampir 2 kali lipat dibanding conical hand grinder di video sebelumnya. Karena waktu itu di 20 juga 22 masih seperti ini halusnya. Nah, sekarang kita coba di angka 8 seperti apa. 8 kali 3 berarti 24 ya, 24 step. Nah, meningkat kasarnya seperti ini. Ya, jadi sepertinya grinder ini bisa untuk espresso, namun range-nya tidak banyak, tidak sebanyak yang conical hand grinder. Kalau saya pribadi akan memakai hand grinder ini lebih untuk kebutuhan manual brew, walaupun bisa untuk espresso, namun range-nya tidak banyak. Sekarang kita lihat loncatan tingkat halus kasarnya di angka, coba kita lebih jauh sedikit, 16, 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Kita giling sedikit. Kita coba lihat hasilnya. Seperti ini di angka 16 kali 3 ya, maksudnya. Sudah loncatannya jauh kasarnya. Namun pada range kasar di hand grinder ini, itu bisa menghasilkan gilingan yang lebih seragam di range kasarnya. Kita ketahui kalau untuk espresso kita perlu yang mendetailnya lebih terinci, tetapi untuk di manual brew bisa kita gunakan yang seperti ini.
Kita coba sekarang untuk membuat espresso dengan 17,5 gram dengan beans yang sama dan dose yang sama dari video sebelumnya. Kita coba di angka 3 kali 3 9 ya, berarti maksudnya 9 step. Hasilnya seperti apa? Oke, kita hitung berapa lama. Kalau yang di video sebelumnya 2 menit untuk tingkat kehalusan yang dibutuhkan. Ini juga sama 2 menit. Apakah menghasilkan tekanannya yang sama seperti sebelumnya? Ataukah lebih halus? Apakah lebih kasar? Ya, kita coba buat. Kita lihat hasilnya. Nampaknya sedikit lebih halus ya dari sebelumnya kalau terasa di tangan saya. Nah, jika ada sisa-sisa di bawah ini bisa kita bersihkan dengan kuas yang didapat. Ya, kita hancurkan dulu gumpalan. Tapi sebenarnya tidak banyak ya, tidak sebanyak itu ya, karena untuk kehalusan seperti ini fluffy hasil gilingannya. Jadi hasil gilingannya baik. Oke, kita temping. Kita coba isi air. Mari kita coba press. Oke, terasa berat ya. Beberapa detik dia belum ada sama sekali yang menetes. Kita coba diamkan sebentar untuk melunakkan pak. Masih berat dan airnya sulit untuk menembus si tumpukan bubuk kopi, berarti ini terlalu halus. Nah, ini cara kita kalau terlalu halus kita jangan langsung buka porta supaya tidak berantakan airnya. Kita bisa terbalikkan dulu roknya di wastafel, kita buang airnya sampai habis semua. Ya, sudah selesai mengucur, berarti sudah habis air yang di chamber. Baru kita buka portanya supaya rapi. Kita membuang kopi yang tadi tidak bisa diekstrak karena terlalu halus. Ya, kita bersihkan terlebih dahulu. Berarti kita harus mencoba membuat gilingan yang sedikit lebih kasar. Oke. Kita timbang lagi 17,5. Biji yang sama dan dose yang sama. Oke. Kita coba geser ke arah kasar, mengasarkan sebanyak 1 angka, berarti 3 step. Oke. Kita coba hitung lagi waktunya dan mulai menggiling. Nah, ini sudah selesai tergiling, ini di 1 menit 20 detik. Berarti jauh lebih cepat dibanding yang conical hand grinder. Sekitar 30% lebih cepat. Karena luas permukaan burnya tadi lebih besar. Oke, kita coba sekarang. Oke. Ya, kita ratakan dan padatkan.
Kalau sudah halus seperti ini, tidak perlu tamping terlalu keras ya. Seperti ini, dia pas di bawah garisnya. Isi air. Dan kita mulai dengan pre-infuse, kita tekan. Sama seperti sebelumnya, tidak usah terburu-buru. Ikuti tekanannya. Target waktunya masih sama dengan yang sebelumnya untuk mengekstrak kopi yang sedang digunakan kali ini. Nah, bisa dilihat hasilnya kurang lebih sama dengan sebelumnya. Waktunya juga mendapatkan krema juga yang baik dan struktur espressonya juga oke, hard body kremanya. Mari kita coba. Dengan Flatbird hand grinder ini, rasa espressonya lebih fruity. Jadi menonjolkan acidity dan juga taste note fruity bawaan dari biji kopinya. Namun terasa lebih kompleks. Tetap ada tekstur yang smooth dan aftertaste-nya juga clean. Karena dia Flatbird biasanya memiliki keunggulan lebih clean dibandingkan conical hand grinder. Tetapi waktu kita buat dengan conical hand grinder kemarin, rasanya memang lebih menonjolkan body. Tapi kalau clean, lebih clean di Flatbird hand grinder. Saksikan juga selanjutnya episode ketiga membuat espresso dengan DF64V. Bagi yang belum nonton episode 1, silakan ditonton membuat espressonya dengan conical hand grinder.